Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur Taha Prasetyo dengan nomor induk 200311100124. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha budidaya bambu. Analisis kelayakan tanaman bambu. Analisis kelayakan merupakan proses menganalisis kegiatan usaha yang dijalankan dengan tujuan mengetahui apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Bambu merupakan tanaman yang pemanfaatannya berlangsung lama. Terdapat beberapa alasan dalam memilih bambu sebagai komoditi budidaya. Yang pertama, proses budidaya bambu tergolong mudah. Kemudian, bambu termasuk tanaman serbaguna. Mulai dari tunas hingga dewasa dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, bambu sudah dapat dipanen saat memasuki usia 4 tahun. Dan terakhir, kebutuhan akan bambu masih tergantung pada bambu liar. Sangat jarang ditemukan orang-orang membudidayakan bambu. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada analisis ini merupakan analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan analisis yang dilakukan dengan menghitung kelayakan finansial dalam usaha taninya. Perhitungan ini menggunakan komponen biaya dan manfaat serta kriteria investasi. Komponen biaya meliputi biaya investasi, biaya tetap, serta biaya variabel. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan saat pertama kali menjalankan usaha pada tahun pertama dan memiliki jumlah yang relatif besar. Kemudian biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan input maupun output. Yang terakhir, biaya operasional atau variabel, yakni biaya yang dipengaruhi oleh jalannya proses produksi dan berkaitan dengan jumlah input yang digunakan serta output yang dihasilkan. Untuk manfaatnya dapat memperoleh nilai produksi bambu dan nilai sampingan. Kemudian selanjutnya kriteria investasi. Kriteria investasi dibagi menjadi 4, yakni NPV, IRR, Net BC, dan Payback Period. NPV atau Net Present Value adalah hasil pengurangan dari pendapatan dengan biaya yang didiskontokan. Jika nilai NPV lebih besar dari 0, maka usaha tersebut layak dijalankan. Dan bila NPV kurang dari 0, tentunya usaha tersebut tidak layak. Untuk rumus NPV dapat dilihat pada slide ini, sebelah kiri. Pada rumus tersebut terdapat BT, yang artinya benefit atau manfaat pada tahun ke-T. Kemudian CT atau cost atau biaya pada tahun ke-T. Dan I memiliki arti suku bunga yang digunakan. Kemudian T mengartikan tahun ke-T. Selanjutnya IRR. IRR atau Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga maksimum yang dapat mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Jika IRR lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku, maka usaha layak diusahakan. Tentunya apabila IRR kurang dari suku bunga yang berlaku, maka tidak layak. Untuk rumus IRR dapat dilihat pada bagian atas sebelah kanan.
Untuk NPV 1 bernilai positif, sementara NPV 2 bernilai negatif. Kemudian net BC atau net benefit cost ratio. Hal ini digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan terhadap manfaat yang didapat. Apabila net NBC lebih besar dari 1, maka usaha layak. Untuk keterangan pada rumus NBC hampir sama dengan rumus NPV. Yang terakhir, payback period dirumuskan dengan nilai investasi dibagi kas bersih, kemudian dikali dengan 1 tahun. PP atau payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk balik modal. Apabila pembalikan modal semakin cepat, usaha tersebut semakin layak. Proses budidaya bambu. Tahapan dalam proses budidaya bambu terdiri dari yang pertama, pemilihan jenis bambu. Kemudian persiapan penanaman, persiapan bibit, tahapan penanaman, pemeliharaan, yang terakhir penebangan. Biaya produksi. Biaya produksi pada usaha bambu dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun pertama serta tahun kedua ini memerlukan biaya produksi umumnya dari persiapan lahan, investasi, bibit, serta pemeliharaan yang mencakup pupuk dan perairan. Kemudian pada tahun ketiga dan keempat hampir sama dengan tahun kedua. Pada tahun pertama sampai tahun keempat belum memperoleh hasil dikarenakan bambu belum siap panen. Barulah pada tahun kelima mendapatkan hasil sebesar Rp1.400.000. Pada tahun ke-6 sampai tahun ke-15 biaya produksinya relatif sama. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian pendapatan. Pendapatan bambu diperoleh dari penjualan batang bambu dengan harga minimal Rp30.000 dengan ukuran normal. Sementara untuk bambu kecil dihargai Rp3.000 sampai Rp10.000. Sedangkan harga layak jual sebesar Rp469 per kilogram. Untuk selain itu, pendapatan tambahan didapat dari penjualan rebung yang memiliki nilai Rp3.000 per kilogram sehingga memiliki pendapatan Rp7.488.000 per hektar per tahun. Untuk prediksi produksi bambu per tahun dapat dilihat pada tabel nomor 2. Sementara itu, hasil analisa kelayakan investasi bambu didapat sebagai berikut. Untuk NPV mendapatkan nilai sebesar Rp36.444.364,08. NPV lebih besar dari 0 sehingga disimpulkan usaha layak dijalankan. Kemudian net BC mendapatkan nilai negatif 2,56. NBC di sini adalah nilai mutlak sehingga nilainya menjadi positif. Nilai positif lebih dari 1 sehingga usaha layak digunakan.
pada NPC ini mendapatkan nilai mutlak 2,56 sehingga mendapatkan tambahan 2.560 pada setiap penambahan biaya 1.000. Kemudian IRR mendapatkan nilai 11%. Hal ini lebih besar pada suku bunga yang berlaku saat itu, yakni 6%, dan diartikan layak. Yang terakhir, break even point atau pembalikan modal terpenuhi pada tahun 9. Hal ini pembalikan modal terlaksana sebelum usaha tani berakhir, berarti dikatakan layak. Selanjutnya, biaya usaha tani yang mencakup penerimaan, biaya produksi, benefit, present value, sampai payback period. Pada tahun 1 sampai tahun ketiga belum ada penerimaan, barulah pada tahun keempat bambu sudah mulai bisa ditebang dan dijual. Untuk biaya produksi mencakup lahan, pengairan, bibit, pupuk, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan penebangan. Untuk keuntungan pada tahun ke-1 sampai ke-3 ini masih minus karena belum mendapatkan hasil. Sementara pada tahun ke-4 mulai mendapatkan keuntungan. Kesimpulan, berdasarkan analisis dengan mempertimbangkan NPV, IRR, net BC, dan payback period menunjukkan hasil NPV sebesar 36.644.364,08 sehingga lebih besar dari 0. Untuk net BC mendapatkan nilai mutlak negatif 2,56 sehingga lebih besar dari 1, dan IRR 11% sehingga lebih besar dari 6%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan usaha tersebut layak dijalankan. Sementara itu, pengembalian modal usaha dicapai pada tahun ke-9. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.